Saya akan berbicara tentang pujian, pentingnya pujian dan penyembahan secara singkat saja. Pentingnya pujian dan penyembahan sudah? Mazmur 150. Nanti setelah itu kita lanjutkan dalam Matius 26 ayat 30. Mazmur 150 kita baca satu perikop ayat 1 sampai 6. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Berarti pujian penyembahan itu harus lahir dari setiap orang yang hidup dan percaya Yesus. Amin. Sekarang kita buka dalam Matius 26. Pemazmur adalah orang-orang yang selalu memuji Tuhan. Daud selalu seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Sekarang kita lihat dalam Matius 26. Ternyata Yesus juga memuji Bapa. Jadi kalau kita tidak menjadi orang yang tidak suka memuji dan menyembah Tuhan, berarti kita hanya sekedar menjadi orang beragama. Sudah, Matius pasal 26 ayat 30. Matius 26 ayat yang ke-30 demikian bunyi. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, lihat. Sesudah apa? Menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus memuji enggak? Memuji. Berarti kita memuji, berarti kita ikut cara Yesus enggak? Jadi pujian itu dan penyembahan itu adalah bagian hidup daripada kekristenan. Amin. Pujian dan penyembahan itu bagian hidup daripada kehidupan kekristenan. Nah, seringkali banyak orang berpikir pujian penyembahan itu adalah pelengkap ibadah. Benar gak? Orang seringkali berpikir kalau ibadah, pujian, penyembahan itu hanya pelengkap ibadah. Makanya ada orang gereja, antar dulu lah, masih puji-pujian katanya. Belum firman. Ya kan? Ya. Banyak gitu kan, makanya lagi pujian, dia tenang-tenang dulu, ngobrol-ngobrol dulu, tenang-tenang aja, masih pujian kok. Padahal saudara lihat, nanti kita akan bahas satu persatu pentingnya pujian dan penyembahan dalam kehidupan orang percaya. Nah, saya seringkali gambaran pujian itu seperti orang yang akan menabur benih. Petani itu sebelum menabur benih, dia tidak konyong-konyong ambil langsung tabur, enggak. Tanah itu dibersihkan, lalu mulai disirami dengan air, lalu dibajak. Betul? Setelah selesai dibajak, baru benih ditaburkan. Supaya benih itu dapat tumbuh, hidup, tumbuh dan menghasilkan sesuatu buah. Amin? Nah, sebenarnya kalau saya mau gambarkan pujian penyembahan kita tuh seperti kita sedang apa? Sedang menggarap sawah, sedang membajak sawah. Supaya waktu benih firman ditaburkan, dia jatuh di tempat yang subur. Kalau kita sadari ini, kita percaya pujian penyembahan itu hal yang penting. Sama dengan mendengar firman. Nah, sekarang kita secara cepat aja. Ada beberapa hal yang saya akan sampai, 7 hal yang saya akan sampaikan pentingnya kalau gitu. Kenapa pentingnya pujian dan penyembahan? Yang pertama, kenapa pujian dan penyembahan penting? Pertama, karena pujian dan penyembahan merupakan pintu gerbang untuk menikmati hadirat Allah. Coba saudara buka dalam Yesaya pasal 60. Yesaya 60 ayat ke-18. Di situ dikatakan, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasan atau keruntuhan di apa? Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Pintu-pintu gerbangmu pujian. Jadi kenapa pujian itu penting? Karena pujian penyembahan itu merupakan pintu gerbang untuk masuk dan menikmati hadirat Allah. Amin. Saya ingin luruskan dulu. Kita bisa masuk hadirat Allah karena apa? Darah yang tertumpah. Dalam Injil Matius jelas itu. Injil Matius pasal 51, saudara lihat zaman perjanjian lama orang masuk hadirat Allah itu hanya tidak semua orang bisa masuk. Di dalam hadirat apa? Di dalam bait Allah itu ada namanya halaman, ruangan kudus dan ruang maha kudus.
orang tidak bisa masuk hadirat Allah apalagi di ruang Maha Kudus. Dimasuki hanya oleh imam tertentu hanya 1 tahun 1 kali. Dan itu diperlengkapi dengan segala aturan main, saudara. Ada kayak tali yang diikat keluar daripada apa? Tirai pemisah itu. Ada kayak gemerincing, saudara tahu kayak apa sih? Giring-giring ditaruh supaya apa? Selama imam yang sudah tetapkan 1 tahun masuk 1 kali dalam ruang itu, dia akan bawa korban yang dibawakan apa? Dipersembahkan oleh umat Allah untuk penebusan dosa. Nah, apa fungsi tali itu dan giring-giring itu? Supaya selama imam itu beraktivitas dalam itu kedengaran. Kalau sampai sudah tidak dengar, berarti mati karena melakukan kesalahan. Fungsi tali untuk apa? Tinggal tarik. Karena kalau orang sembarang masuk mau menolong, mati juga. Berarti susah nggak? Susah. Tapi waktu Yesus mati, baca dalam Matius 27, tirai itu terbelah dulu dari atas sampai bawah. Amin. Terjadi gempa, gelap gulita selama 3 jam. Terjadi gempa dan tirai terpecah dari bawah sampai atas. Artinya apa? Sekarang untuk menikmati hadirat Allah setiap orang bisa masuk karena darah yang tertumpah. Amin. Nah, tapi pujian kita datang, kita masuk karena darah Yesus, tapi kita menikmati suasana hadirat Tuhan itu. Kita membawa pujian itu sebagai pintu gerbang untuk masuk dan menikmati hadirat Allah. Amin. Jadi fungsi yang pertama, saudara, kenapa pujian penyembahan penting? Karena apa? Merupakan pintu gerbang untuk menikmati hadirat Allah. Itu tadi kata siapa? Kata Yesaya. Nah, kalau kita mengerti ini, maka kita akan selalu memuji menyembah Tuhan. Bukan hanya di gereja, di rumah kita juga ada puji-pujian kedengaran, ada penyembahan yang selalu naikkan bagi Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa pentingnya pujian dan penyembahan? Karena pujian dan penyembahan merupakan mempersiapkan tahta bagi Allah. Jadi waktu kita naikkan pujian penyembahan, kita sedang mau menyiapkan satu tahta di mana Allah akan menikmati tahta itu. Tadi Ibu Maya bilang, gembalanya bilang ada satu kursi besar di mana satu pribadi sedang duduk dan menikmatinya. Amin. Jadi kita menikmati tahta. Lihat dalam Mazmur 22, Mazmur pasal 22 ayat yang ke-4, di situ dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang apa? Bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi yang kedua, kenapa pujian penyembahan kita itu penting? Karena kita waktu memuji Tuhan, berarti kita sedang mempersiapkan satu tahta untuk Allah hadir duduk di atasnya. Amin. Jadi penting nggak pujian itu? Penting. Pujian penyembahan kita itu penting. Nah, saudara lihat, apa yang terjadi kalau Tuhan sudah hadir, dia bertahta di atas pujian itu, apa yang terjadi? Coba saudara buka dalam 2 Tawari pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yaitu apa? Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam apa? Peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak dapat berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemudian Tuhan memenuhi rumah itu. Jadi waktu kita pujian, angkat pujian, kita menyembah Dia, tahta Allah kita siapkan, Allah bertahta, dan saat itu awan kemuliaan turun. Orang tidak tahan menikmati awan kemuliaan Tuhan, sampai imam-imam semua tersungkur. Amin. Jadi kita lihat bahwa pujian yang kedua, kita lihat kita sedang mempersiapkan tahta bagi Allah. Berarti pujian penyembahan itu penting. Amin. Yang ketiga, kenapa penting pujian yang
dan penyembahan. Karena pujian penyembahan itu merupakan senjata untuk menghancurkan lawan kita, untuk menghancurkan musuh. Dan itu adalah senjata rohani. Yang musuh bukan mertua ya. Musuh kita bukan mertua, bukan tetangga. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara ya. Jadi yang ketiga, kenapa penting? Karena itu merupakan senjata untuk menghancurkan lawan atau menghancurkan musuh. Yang saya beri nama inilah senjata rohani. Coba saudara lihat dalam Matius 21 ayat ke-16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui engkau telah menyediakan apa? Puji-pujian. Amin. Jadi yang Tuhan taruh apa? Puji-pujian. Jadi kenapa pujian itu penting? Karena itu merupakan apa? Senjata untuk menghancurkan musuh, untuk menghancurkan lawan kita, yaitu kuasa gelap. Amin. Makanya waktu orang memuji Tuhan, dia mengalami sesuatu kekuatan dalam hidupannya. Ini senjata, saudara. Ini senjata rohani. Waktu kami pindah di gereja, di rumah yang di Sunter ini, kita 6 tahun yang lalu. Waktu itu lagi direnovasi. Tahu pemborongnya telepon saya, kebetulan teman, dia seorang insinyur ya. Pak, tukang pada pulang Pak, udah 4 orang. Kenapa? Sakit semua, ketakutan. Setiap hari di rumah itu dia dengar lemari diseret, kursi diseret, segala macam ketakutan. Dia bilang jelas takut, kurang tidur, akhirnya sakit. 4 sudah pulang tukang. Dia ke laporan saya, udahlah tenang aja lah saya bilang. Besoknya kami bertiga, saya dengan istri dan teman seorang pendeta. Saya hanya bawa gitar. Saya naik ke loteng lantai 2, karena mereka dengar di lantai 2 itu. Saya memuji menyembah Tuhan. Selesai saya melihat tengkingin semua. Dan saya melihat secara susah saya mau dibilang ya. Itu kan dalam alam roh saya lihat ada sesuatu pergi keluar. Begitu selesai saya bilang sama tukang-tukang yang tidur di rumah mereka kan rata-rata dari luar jadi nggak pulang. Saya bilang udah aman tenang. Pulang saya. Besok pagi saya tanya bagaimana? Sudah aman Pak, sudah nggak ada. Mereka bisa dengar wanita menangis. Mereka dengar kursi meja diseret sana seret sini. Dia bilang udah aman tenang. Sekarang mereka bingung. Kok bisa ya cuma memuji menyembah Tuhan? Itu senjata. Saudara sedang mengalami tekanan, pujilah Tuhan. Masalah mungkin tidak selesai, paling tidak kita kuat, kita penuh sukacita menghadapi masalah. Amin. Jadi benar gak pujian itu mengandung senjata rohani? Amin. Makanya belajar muji Tuhan. Jangan dibatasi di gereja, ketahuan kok orang yang senang puji Tuhan sama yang tidak. Responnya itu beda. Mulai hari ini kita belajar memuji Tuhan. Namanya udah GBI Gerak Sukacita. Semua panjang kayak pepaya muka, ngapain lu gereja ya kan? Jadi kita harus apa? Memuji Tuhan, karena itu ada senjata menghancurkan apa? Lawan kita, musuh kita. Yang keempat. Nah saya beri contoh deh. Contoh Daud waktu Saul kerasukan setan, apa yang diambil? Ambil kecapi, dia main, setannya pergi dari Saul. Dia nggak macam-macam, sudah nggak panggil dukun, hanya ambil kecapi main, setan keluar dari Saul. Amin. Jadi pujian penyembahan kita tuh bukan kayak orang-orang lain, saudara. Kita di dalamnya itu adalah kekuatan Tuhan bekerja di dalamnya. Amin. Jadi pujian penyembahan itu merupakan apa? Senjata menghancurkan lawan. Yang keberapa sekarang? Keempat. Kenapa pujian dan penyembahan penting? Karena itu perarakan kemenangan. Pujian penyembahan itu merupakan apa? Perarakan kemenangan. Saya ajak kita buka, sebenarnya ada banyak ayat, saya hanya ajak kita membuka dalam Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai 29. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu,
yang berjalan depan mereka, pemuka-pemuka Yehuda, berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, engkau yang telah bertindak bagi kami. Dan perhatikan, orang melihat ayat 25, orang melihat perarakanmu ya Allah. Jadi apa peranan pujian, pentingnya pujian dalam penyembahan? Itu adalah merupakan perarakan kemenangan. Saudara, orang kalau habis bertanding, dia Rudi Hartono loh. Ya, diarak-arak. Waktu dia pulang bertanding, apa yang terjadi? Diarak. Di Jakarta dia dinaikin di mobil open cup, diarak keliling. Kenapa? Menang. Kalau kalah enggak, saudara. Apalagi Indonesia, wih. Kalau menang heboh banget, ya kan? Padahal baru sekali, ya kan? Jadi kita lihat di sini, lihat pujian penyembahan kita sedang menunjukkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Itu perarakan, saudara. Perarakan sedang memamerkan, sedang menunjukkan bahwa orang-orang adalah pemenang. Seorang petanding yang menang, seorang pemain bulu tangkis menang akan diarak, ditunjukkan supaya orang tahu dia adalah pemenang. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita sedang menunjukkan kita lah orang-orang yang menang. Amin. Jadi pujian penting nggak? Penting. Yang keberapa? Keempat. Sekarang kita masuk ke 5, cepat aja ya kan? Paling nggak hari ini saudara tahu dasar-dasar kenapa kita perlu memuji Tuhan. Wah, ternyata itu Alkitabiah, bukan pelengkap ibadah. Jadi namanya ibadah, pujian, penyembahan, termasuk firman itu satu kesatuan, jangan dipisah-pisahkan. Itu nah ibadah kita seperti itu. Jadi jangan mau datang ibadah tunggu firman. Saya sampai pernah tegur seorang worship leader. Dia habis mimpin pujian, lalu dia katakan, tibalah kita akan dengarkan yang terpenting. Saya bilang, Bung, salah. Bayang seorang worship leader aja nggak ngerti. Dia bilang tiba saat yang terpenting firman Tuhan. Jadi pujian penyembahan memang yang penting. Semuanya penting. Amin. Nanti kita lihat. Yang kelima, kenapa pentingnya pujian dan penyembahan? Pujian penyembahan itu memberikan sukacita. Lihat Mazmur pasal 30. Ya memang namanya kitab Mazmur, itu kan kitab pujian. Mazmur pasal 30 ayat 12 sampai 13. 12 sampai 13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang apa? Yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Ya, supaya jiwaku apa? Menyanyikan mazmur bagimu. Jadi kita lihat di sini kenapa penting? Kayak saudara, karena pujian penyembahan itu memberikan sukacita. Daud di tengah-tengah kesusahan, apa yang dia lakukan? Dia ambil gambus, dia menyanyikan, memetikan. Dia perintahkan kepada jiwanya sendiri, hai jiwaku, bangkitlah, sembahlah Tuhan. Amin. Karena itu berikan sukacita. Orang yang senang puji Tuhan pasti sukacita. Itu terpancar dari wajahnya. Hati dari dalam keluar terpancar. Amin. Masalah ada nggak? Kalau nggak mau masalah, sebentar saya undang maju ke depan. Supaya innalillahi wa inna ilaihi. Itu sudah. Ya, hidup itu pasti masalah. Tapi yang berbeda bagaimana kita memandang masalah. Orang yang memuji Tuhan dia masalah ada, dia tetap memuji supaya sukacita tetap hadir dalam kehidupannya. Amin. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam. Kenapa kita perlu memuji dan menyembah Tuhan? Karena itu adalah korban syukur kita bagi Tuhan. Amin. Coba kita lihat Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat ke-15. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan apa? Korban syukur kepada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan nama. Ucapan bibir itu berbicara pujian. Mari kita selalu apa?
memuji Tuhan. Itu ucapan bibir. Saudara, dalam perjanjian lama tidak bisa orang datang ke bait Allah lenggang kangkung. Saudara, kalau belajar tentang tabernakel, orang datang ke bait Allah nggak ada yang lenggang kangkung, harus membawa namanya korban. Dan itu biasa ternak, kambing, domba, lembu, semiskin-miskinnya burung tekukur. Itu udah paling miskin. Nggak ada yang datang dengan lenggang kangkung. Tapi kita tidak perlu lagi lakukan, karena Yesus sudah dikorbankan menggantikan semuanya. Alkitab kata dia dijadikan domba sembelihan, jadikan domba anak domba Allah, dikorbankan satu kali untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena sempurna. Makanya terakhir di atas kayu salib dia katakan tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Dia berkata, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17, aku datang menggenapinya. Berarti sudah genap, selesai. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Kita tidak perlu lagi membawa korban itu. Apa yang kita bawa korban kita? Pujian penyembahan. Amin. Jadi waktu kita sedang menaikkan pujian bagi Tuhan, kita sedang bawakan korban untuk Tuhan, supaya Tuhan disenangkan dengan korban itu. Amin. Jadi belajarlah sekarang mulai memuji Tuhan. Bukan hanya di gereja aja, saudara. Itu harus jadi lifestyle, gaya hidup. Di rumah, di mana saja kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Karena itu menjadi gaya hidup kita, harus menjadi gaya hidup kita. Karena itu sebagai korban syukur. Bangun pagi belajar memuji Tuhan. Pagi-pagi kita membuka mesbah, membawa korban itu. Itulah pujian kita, baru berdoa. Amin. Dan saya percaya sepanjang hari itu hidup kita mantap. Beda orang yang datang bangun langsung budak-buduk dengan karuan. Hidupnya, percaya deh, hidup kita nih dua dunia yang nampak dan dunia roh. Amin. Yang nampak itu terjadi dari hal yang tidak nampak. Maka belajar jadi orang yang selalu memuji Tuhan, karena pujian itu merupakan korban syukur. Yang terakhir, kenapa pujian penyembahan kita itu penting? Karena itu jalan menuju mujizat. Amin. Coba saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Itu jalan menuju mujizat. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai 26. Ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus waktu sedang dipenjara di kota Filipi. Ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan apa saudara? Menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Berarti nyanyinya gak dalam hati, dikeluarkan. Akan tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami ini semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh bawa seluruh, lalu berlari masuk ke dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara lihat, 2 orang di penjara karena memberitakan Injil di kota Filipi. Tapi dalam keadaan seperti itu mereka tidak saling menyalahkan. 2 orang kalau ada masalah biasa saling menyalahkan. Gara-gara lu sih ngajak-ngajak gua nginjil, sekarang begini. Satu lagi, ya kenapa lu mau ikut? Gua kan cuma ngajak, gua gak maksa. Akhirnya bekelahi saudara di dalam penjara. Benar gak? Suami istrinya sering gitu kan? Ya gara-gara papi. Sabar. Ya. Biasa gitu, ada masalah 2 orang tuh pasti saling menyalahkan. Tapi Paulus dan Silas enggak. Mereka membawakan pujian bagi Tuhan dan berdoa. Semua dengar. Terjadi mujizat enggak? Kalau saudara baca tadi 3 mujizat.
Yang pertama, terjadi gempa bumi, pintu penjara terbuka. Mujizat nggak? Mujizat. Terbelenggu apa? Engsel-engsel terlepas. Mujizat yang kedua, tidak ada orang penjara yang melarikan diri. Kalau ada itu menimbulkan masalah baru bagi Paulus dan Silas, tapi tidak ada. Ini tadi di televisi yang nonton tadi itu, ada yang melarikan diri di mana? Di Jambi atau mana itu? Jambi. Yang banjir apa lihat? Ini nggak ada. Mujizat yang ketiga, kepala penjara akhirnya bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. 3 mujizat terjadi karena 2 orang memuji dan menyembah Tuhan dalam penjara. Amin. Nah, hari ini kita lebih mengerti tentang pentingnya pujian penyembahan. Tembok Yeriko rubuh karena orang-orang memuji Tuhan. Rubuhlah tembok itu. Itu juga berbicara mujizat akan terjadi waktu kita memuji menyembah Tuhan. Minimal ya, minimal hidup kita tidak stres. Mujizat nggak? Mujizat. Nah, malam ini kita belajar. Mulai malam ini hiduplah dengan pujian dan penyembahan. Berarti perlu nggak pujian penyembahan? Perlu. Bukan hanya firman. Firman kita mendengarkan Tuhan berbicara, tapi pujian kita naikkan, kita membawa sesuatu untuk Tuhan. Ini dibedakan. Jadi jangan lagi ntar aja lah, masih pujian, belum firman, biarkan dulu. Kita datang menikmati, mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Dan sebentar setelah kita selesai mempersembahkan pujian, kita akan menikmati berkat Tuhan lewat firman. Jadi ini satu kesatuan utuh yang jangan dipisah-pisahkan. Amin. Itu sebabnya saya simpulkan, jadi kenapa pujian penting? Pujian penyembahan yang pertama merupakan pintu gerbang untuk masuk, untuk menikmati hadirat Allah. Yang kedua, mempersiapkan tahta bagi Allah. Yang ketiga, senjata untuk menghancurkan lawan atau musuh kita. Itulah senjata rohani. Yang keempat, perarakan kemenangan. Jadi waktu saya memuji menyembah Tuhan, saya sedang menunjukkan saya adalah orang-orang yang menang. Amin. Yang kelima, memberikan sukacita. Yang keenam, sebagai korban syukur. Dan yang ketujuh, jalan menuju mujizat. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya.